Malam teman-teman, kembali lagi di Radio Galau. Malam ini mungkin aku gak bakal bacain cerita-cerita sedih ya, ataupun cerita-cerita motivasi. Mungkin kita mulai konten ngobrol bareng Mimin aja. Jadi kayak di perjalanan pulang gitu, aku kayak kadang tuh ketemu topik aja yang pengen aku ceritain gitu loh. Ya semoga harapannya sih bisa jadi teman tidur kalian dan penghantar tidur kalian. Karena kan jam-jam rawannya kita susah tidur itu adalah jam 10 sampai jam 1 malam ya. Kalau udah melewati waktu itu biasanya tuh mata kita malah melek dan badan kita seger. Itu terlepas dari kita capek gak capek di kegiatan sehari-hari sih. Tapi lebih tepatnya karena mungkin overthinkingnya kita kali ya. Sepengalaman aku sih, ketika overthinking tuh jadi kayak gak bisa tidur gitu loh. Kayak banyak hal-hal yang kita pikirkan jatuhnya. Apalagi keadaan di malam hari dan ya kita gak bisa buat, ya keadaan tuh sunyi, senyap, hening banget. Walaupun kita udah matiin lampu dan ngejauhin handphone, aku rasa itu bukan solusi sih. Selama otak dan pikiran kita tuh masih terus bekerja. Bekerjanya dalam artian kayak aku mikirin besok gimana ya, ataupun aku mikirin masalah kemarin tuh gimana ya, atau ada hal-hal yang kamu takutkan yang akan terjadi tapi secara berlebihan. Sumpah serius, aku tuh pengen ngobrolin mengenai overthinking itu karena aku pernah di posisi itu. Pernah posisi dimana kayak aku tuh terlalu memikirkan 1-2 hal yang belum terjadi, bahkan mungkin gak akan terjadi gitu loh. Cuma kayak aku udah memikirkan bahwa kemungkinan itu terjadi dan kayak mikirin solusinya, padahal hal tersebut tuh belum tentu terjadi gitu. Gak cuman buat hari-hari esok ya, buat masa depan juga, dan mungkin buat pasangan juga. Ini sebenarnya yang bikin hubungan tuh malah gak baik ketika kita mencapai di titik overthinking yang berlebihan. Sebenarnya sih sepengalamanku ya, overthinking tuh boleh banget gitu loh, ada sisi positifnya. Cuma kalau misalkan udah terlalu kita pikirkan, itu malah jadi hal yang tidak baik gitu loh. Malah kita tuh banyak mikirin negatifnya doang tanpa mikirin positifnya itu apa. Contoh nih yang pernah aku alamin ya pastinya di masalah hubungan percintaan dan perasaan ya. Ya kita pernah muda, kita pernah berpikir berlebihan, dan kita pernah mempunyai ketakutan. Kadang tuh mikir bodohnya kayak, kok aku jadi kayak gini sih gitu loh. Karena dengan kita overthinkingnya itu yang terlalu berlebihan, itu menyebabkan kita gak tenang dalam ngejalanin hari-hari kita tuh kayak rasa gak tenang. Selalu ada rasa takut, kita tuh kayak jadi candu gitu loh. Kita berada di titik yang ya jadinya bukan orang yang mempunyai sisi positif di pemikiran, bahkan negatif dan mungkin malah lebih jauh gitu loh. Itu yang mungkin ngebuat pasangan kita atau orang-orang sekitar kita tuh menjadi sedih. Karena ketika kita overthinking itu kan, yang pertama mungkin emosi kita jadi nggak tenang. Terus mungkin kamu mudah marah-marah. Terus kamu kayak bahkan bisa sampai taraf kamu ngejudge seseorang gitu loh. Karena kita tuh selalu overthinking gitu loh. Dan parahnya lagi ya, menurut aku tuh overthinking itu selalu muncul itu di setiap tengah malam, di saat kita sendiri, kita udah gak ada kegiatan, kita udah gak ngapa-ngapain gitu loh. Resenya tuh ya, perasaan itu muncul terus di saat-saat itu gitu loh. Meskipun badan kita capek sekalian ya gitu loh. Aku
aku ngerasain itu beberapa bulan dulu, sampai akhirnya tuh kayak perasaanku tuh jadi kayak capek banget rasanya, kayak nggak mau gitu. Tapi terkadang tuh kayak ya tetap kita pikirin gitu loh. Jadinya apa? Jadinya aku dulu malah menjadi orang yang negatif thinking terhadap pasanganku. Dan sumpah setelah aku menyadari hal itu, hingga di titik pasanganku tuh kayak, Dia akan mengambil kamu satu kenapa paku dan sih kayak menancapkannya gini? di pagar. Itu tuh cuma Awalnya ada di pikiran kamu doang, hingga nggak 37 bakal paku kejadian. menancap di pagar Malah setiap hari. takutnya Setelah semakin kita berhari-hari, pikirkan itu bisa jadi lama-kelamaan kejadian jumlah gitu. paku yang ditancapkan berkurang hingga Balik lagi, kita manusia, kita pasti terlepas dari hilaf, salah, itu tidak akan pernah lepas. Takutnya tuh overthinking itu malah menjadi satu amunisi yang bisa tidak menyehatkan hubungan kalian dengan siapapun. Ego kalian bakal naik, emosi kalian gak stabil, dan kalian tuh kayak penuh dengan ketakutan terhadap sesuatu yang gak jelas sebenarnya gitu. Itu hanya ada di otak kita aja. Makanya kalau misalkan kayak aku, pengalamanku ya, overthinkingku tuh di hubungan gitu, ya berarti kan secara gak sengaja aku sudah tidak mempercayai hubunganku dan pasanganku. Dan menurutku tuh itu tuh kayak di titik terpuncak kesalahan. Mungkin ya pasangan kita atau orang-orang terdekat kita 1-2 kali bisa memahami lah ya kenapa kita overthinking dan apa yang menyebabkan overthinking itu gitu loh. Cuma kalau misalkan itu berjalan secara terus menerus, jangan sampai. Dan aku dulu jujur aku hampir banget kayak ngebuat pasanganku itu capek gitu loh. Iya, jadinya dia capek sama keadaan, capek menghadapi kita gitu loh, dan capek menjelaskan juga. Sementara kita pasti kayak, oh iya bener juga. Tapi ketika overthinking itu udah mulai naik karena udah kebiasaan untuk meracuni pola pikir kita, jadinya tuh overthinking itu hilang, tapi baliknya tuh bakal cepet lagi. Dan kita rasanya tuh kayak tidak mempunyai kepercayaan lagi terhadap orang lain gitu loh. Itu terlepas masalah-masalah yang menimbulkan overthinking itu tersebut ya. Makanya emang paling enak tuh begadang kalau ada urusan ataupun pekerjaan deh yang harus diselesaikan, daripada begadang karena overthinking kita, karena memikirkan hal yang kayak masih lama aja gitu loh, masih jauh gitu, yang harusnya ya udah kita hadepin ke depan, kita jalanin, kita sabar-sabarin, kita atur kebahagiaannya. Malah overthinking itu yang malah bisa menghambat kita gitu loh, menghambat pola pikir kita, menghambat tumbuh kembang kita untuk menjadi seseorang yang dewasa gitu, menjadikan kita orang yang Semua lebih tidak baik. percaya Itu kamu semua bisa kayak mencapai terhambat. apa yang kamu harap. Bahkan untuk Contoh bagaimana si untuk kodok pasangan dulu sendiri itu bersikap kayak, dalam cerpen singkat di atas. ya sebenarnya apa sih Ia gitu menghadapi yang itu semua kalian cari tanpa lagi dari peduli status apa kata kepacaran orang lain. ataupun mempunyai seorang Karena kekasih? itu juga Yang paling ia mampu ditunjuk di mencapai atas keinginannya dan hubungan hidup itu kan bahagia. adalah kepercayaan. Mendengarkan Kalau misalkan orang lain adalah overthinking hal kita yang sudah baik, menyebabkan tapi kita percaya tidak pada percaya diri lagi, sendiri tidak yang kalah ada tuh penting. malah setiap Jangan hari dengarkan bisa aja orang-orang yang ada ingin masalah menjatuhkan. gitu loh. Teruslah Karena melompat seperti kodok. kita sudah tidak lagi Yang ada pada cerita tersebut, mempercayai pasangan kita, kupu-kupu tapi overthinking itu terus tanpa ada gitu, sengaja terus ngantem seorang laki-laki dari menemukan masalah A ke kepompong di masalah taman. B, masalah B ke Kepompong masalah C, tersebut sudah masalah C hampir ke lepas masalah dan D terlihat gitu. sosok Kayak kupu-kupu yang masih berusaha untuk keluar. lu bakal abis kalau Anak misalkan laki-laki masih tersebut mau kemudian menyaksikan memikirkan proses mengenai tersebut dengan kebenaran seksama. overthinking kita itu Hingga sendiri akhirnya gitu. Dan terlihat jangan kupu-kupu coba-coba itu untuk tidak lagi mencari bergerak dan tersangkut. kebenarannya ya. Anak itu Gitu. lari untuk mengambil Karena gunting dan jatuhnya membuka kita cantum akan kumpul nuduh. itu. Misalkan Untuk gini, memudahkan kita si kupu-kupu lagi overthinking keluar. banget sama Kupu-kupu pasangan pun kita dengan yang sekejap mungkin kita lolos dan mengira dia keluar tuh dari cangkang. selingkuh dengan teman kerjanya atau Tapi teman meskipun kelasnya sudah gitu. keluar, kupu-kupu itu tidak bisa terbang Sebenarnya kan sedikit kita pun. harus Ia mendapatkan terpaksa harus selamanya jawaban berjalan biar karena hati kita ternyata puas, hati kita sayapnya tenang tidak toh. cukup kuat. Biar overthinkingnya hilang gitu. Lelaki dalam cerita Cuma kan di atas gimana
tidak berniat buruk, perasaan pasangan tapi ia kita. tidak sadar bahwa kebaikannya Misalkan gini, justru tiba-tiba kamu berdampak nanya, buruk bagi kamu si lagi dekat kupu-kupu. sama si A ya? Gitu. Meskipun mudah saat keluar, setelah lepas dari Iya, cangkang kenapa kepompongnya, emang? kupu-kupu Kan tidak temen, dapat lagi terbang. Ia tidak dapat makan dan mungkin terus karena jadi kita incaran udah pemakan overthinking serangga banget darat tuh seperti kayak, kadal. wah ini bukan jawaban yang aku Cerita mau. pendek tersebut Terus kamu gali mengenai lagi, jadinya kupu-kupu kayak tadi kamu tuh adalah menginterogasi contoh orang yang selalu pasanganmu dimanja oleh secara lingkungannya. berlebihan gitu, dan itu Entah benar-benar itu gak orang sehat di tua hubungan. yang terlalu Karena ketika protektif, kepercayaan itu ternyata uang yang pasangan selalu kalian tahu berlimpah, bahwa atau faktor pendukung lainnya. wah ini udah gak percaya lagi Meski dengan niat aku, ya baik, udah. hal Buat itu apa tidak lagi bisa hubungan membuat ini? seseorang menjadi Buat apa lemah lagi ada dan aku? malas, Buat apa lagi sehingga aku tidak harus dapat mengusahakan berkembang. sesuatu agar dia bahagia, agar dia Terakhir, percaya? si gadis Atau juga buta dia tetap dengan pemikirannya sendiri, pernah ada tetap dengan seseorang wanita yang overthinkingnya, sangat dan pada membenci akhirnya dirinya sendiri karena matanya yang pasangan buta. kalian yang disalahkan. Wanita tersebut Itu benar-benar gak memiliki baik, seorang kekasih yang sangat benar-benar gak baik, dan mencintainya. akan menjadi benalu di hubungan kalian. Wanita buta tersebut berkata, Bukan hanya di hubungan saat jika itu, dirinya bisa melihat takutnya dunia, ya ia bersedia kalian akan menikahi menyesal pacarnya di kemudian tersebut. hari. Dan Kemudian, kalau overthinking itu datang tidak kabar yang segera menggembirakan. kalian hapuskan, Ada orang yang mau takutnya mendonorkan matanya ketika untuk kalian si mempunyai wanita. hubungan selanjutnya, Ia sangat senang dan tidak overthinking sabar ini untuk udah bisa menjadi melihat dunia, kebiasaan gitu, termasuk pacarnya. dan kalian akan menjadi Wanita itu pasangan kaget yang bukan main setelah egonya melihatnya tinggi bahwa banget. ternyata Jadi kalian pacarnya gak juga ngertiin, buta. Dia lalu jadinya pergi kalian mau meninggalkan menang pacarnya dan sendiri. melanggar janji Jadinya untuk ketika menikah. kalian merasa bahwa Hingga jawaban akhirnya yang datang didapat sepucuk oleh kalian surat dari tidak pacar sesuai wanita dengan tersebut yang ekspektasi atau bertuliskan, keinginan kalian gitu, "Tolong karena jaga overthinking baik-baik ini. mataku." Gadis Ya tersebut jadinya lalu kayak kaget dan saling merasa bersalah dengan menyalahkan gitu, kekasihnya itu. dan hubungan kalian Ia itu mencari benar-benar gak pacarnya sehat, ke seluruh nggak kota nggak namun nggak cuma sayang, ke pasangan. tidak juga ia Karena menemukan overthinking itu sosok bisa wanita menghambat tersebut. kalau misalkan kalian menggunakannya Jika secara kamu merasa berlebihan. stres dan bosan, Kan cobalah untuk selain dari introspeksi hubungan, dirimu. misalkan kita memikirkan mengenai masa Mungkin depan, saja melihat kamu si bukan orang A, yang si sering B, bersyukur. si C udah Seperti gadis sukses, pada misalkan ada yang cerita udah kita kebeli tadi. mobil, udah nikah, Meski sementara dirinya kalian sudah memiliki pacar yang pengertian mungkin dan masih baik, gitu-gitu aja, ia tidak rezekinya juga bersyukur dan belum menyia-nyiakan buka, cinta pintu lelaki rezekinya tersebut. mungkin juga kalian belum Jangan keterima sampai kerja di kamu tempat yang menyesal kalian seperti inginkan. wanita yang ada di cerita. Jika kamu memiliki Sebenarnya kan pacar, ada kuncinya semua, maka gitu. hargailah Kalian dia harus dengan bersabar, segala kalian harus pengorbanannya untukmu. Mungkin itu tabah, aja kalian juga 6 harus cerita legowo, yang lapang bisa kita dada menerima ceritakan itu malam semua, ini dan yakinlah bahwa mengenai kalian hubungan hidup, akan menuju dan hal itu dengan semoga positif, dan kita jangan yang lupa juga mendengarkan beribadah bisa dan mengambil hal berdoa. positifnya Tapi kalau misalkan agar kalian dengan ke depan overthinking, kalian kehidupan kayak kita melihat menjadi temanku, lebih baik. temanku udah Mungkin itu punya aja dari iPhone tadi. 14, aku misalkan Selamat masih malam handphone tuh dan gini-gini selamat aja gitu. beristirahat. Kita Itu bertemu tuh di bener-bener episode kayak selanjutnya. Dadah. jadi benalu banget gitu. Jadi kalian tuh malah muncul perasaan iri dari hasil overthinking itu. Ya mungkin teman kalian berusahanya lebih keras, atau mungkin ya dia bejo aja, maksudnya ya dia dapat rezekinya udah duluan dari kalian, ataupun dapat jodohnya duluan udah dari kalian gitu loh. Sementara kita sendiri masih berkutat dengan overthinking kita tanpa melakukan sesuatu gitu loh. Karena kita menilainya hanya sebatas pandangan kita. Ingat bro, ketika misalkan kita mengoverthinkingkan sesuatu, apalagi itu orang ya, ingatlah bahwa kita itu adalah individu yang berbeda. Jalan ceritanya beda, kisah hidupnya beda, usahanya juga beda gitu loh. Dan ya nggak bisa kita samain gitu loh. Misalkan kalian merasa bahwa enggak, aku udah berusaha kayak dia kok gitu loh. Itu kan yang kalian lihat. Yang kalian lihat dengan mata kalian, dan kalian menyimpulkan, dan pada akhirnya kalian overthinking. Enggak, aku udah sama, usahaku tuh udah kayak dia, kok aku belum, kok dia udah gitu loh. Kok Tuhan gak adil, kok hidup ini gak adil sih, kok gini amat hidupku gitu loh. Jadinya dengan overthinking itu kalian akan stuck di satu masalah yang nggak bakal kelar-kelar. Padahal hari terus berganti, waktu terus berlalu. Sementara kita masih stuck di situ-situ aja tanpa melakukan peranata apa-apa kayak gitu. Makanya overthinking tuh boleh banget buat memacu semangat kalian, buat memacu rasa percaya kalian, dan menjadikan kalian lebih baik, dan yang jelas tuh kayak lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bertindak gitu. Tapi overthinking itu jangan kalian
gunakan secara berlebihan. Dan ingat, tidak semua kesimpulan yang kita ambil dari pikiran kita sendiri dan yang kita lihat lewat mata itu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena kan kita memikirkan itu dan kita memberi pendapat itu juga dengan pribadi kalian, dengan perasaan kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri, dengan logika kalian sendiri gitu loh. Jadi intinya tuh Kak, overthinking itu gimana sih ngapusnya? Biar nggak digunakan secara berlebihan. Yang paling utama adalah belajarlah untuk mengalah dengan diri sendiri dan lebih mencintai dan mengenal diri kalian masing-masing. Dan satu lagi, kalian harus yakin atas apa yang terjadi dan atas apa keputusan yang sudah kalian ambil untuk hidup kalian. Itu sih kayak pengalaman yang pernah aku laluin ya. Bahkan dulu tuh kayak ketika aku overthinking tuh kayak sampai kayak ya Allah, kok gini banget sih hidup aku, kok gak kayak teman-temanku sih gitu loh, kok pasanganku kayak gini sih, kok gak sesuai dengan ekspektasi dan keinginanku sih gitu loh. Tapi ketika itu aku nemu jawaban atas pikiranku sendiri. Sebenarnya kan overthinking itu kan agar kita puas, kita tuh memuaskan diri kita sendiri, hasrat, keinginan, dan pemikiran kita. Akhirnya kita memiliki jawaban sendiri. Dan ternyata kita belum puas. Akhirnya untuk memuaskan hasrat itu, kita pada akhirnya bertanya atau ngomong langsung ke orang tersebut gitu. Itu kayak udah gak enak banget. Sumpah gak enak banget gitu loh. Itu tuh berarti udah taraf level overthinking kalian yang udah di atas rata-rata, dan itu benar-benar berbahaya untuk hidup kalian ke depan. Jadi bersabarlah dan percaya atas apa yang telah kalian lakukan. Urusan yang lain serahin ke yang atas. Kalian dibanyakin sabarnya, ikhlasnya, ridhonya. Dan yang terpenting adalah semoga kalian cepat tidur dengan lelap setelah mendengarkan radio galau. Karena kita bercerita seperti ini juga sebagai bahan diskusi dengan kalian, sebagai bahan untuk kita semua introspeksi diri menjadi diri lebih baik, dan yang jelas bisa menjadi sahabat kalian di sepertiga malam di setiap harinya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya channel kita. Dan jangan lupa ditonton video-video lainnya. Kalau misal kalian ada cerita mengenai overthinking kalian, silakan komen di bawah ya. Atau bisa email kami untuk cerita kalian, pengalaman kalian juga bisa kami bagikan ke teman-teman yang lain. Karena berbagi itu adalah hal yang paling tulus. Itu aja dari saya. Semoga kalian berkenan untuk mendengarkan episode-episode siaran Radio Galau lainnya. Dan selamat malam, selamat beristirahat, hatinya yang tenang ya, hidupnya yang bahagia ya. Dan yang jelas bahagialah atas pencapaian diri kalian masing-masing. Selamat malam, selamat tidur, dadah.